Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat HNI Seperjuangan wilayah Cirebon, Indramayu, kemudian Kuningan dan Majalengka, sedikit kita akan membedah tentang apa itu kekuatan the power of Samhain. Samhain itu adalah analisa telapak tangan. Jadi di HNI itu kita mempelajari juga tentang bagaimana kita bisa mendeteksi apa itu organ yang sedang bermasalah dalam tubuh kita, ataupun pada saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, ataupun pasien kita. Jadi ketika kita meresepkan herba itu bisa dengan cara mudah agar tidak terjadi kesalahan memberikan dosis herba ataupun kita disebut dengan malpraktek. Nah, teman-teman itu tidak perlu worry, tidak perlu grogi, tidak perlu takut, karena memang esensinya di herba ini tidak ada efek samping yang berbahaya, karena 100% herba-herba yang dibuat di ini adalah herba-herba yang mengandung alami dan tentunya halal. Jadi jika misalkan berlebihan pun lebih ke arah nanti ke pengeluaran atau detoksifikasinya. Baik teman-teman, dalam kesempatan yang berbahagia ini perkenalkan, saya Yahya Mutakin, pendamping dari mentor di HNI teman-teman semua. Sedikit di waktu yang singkat ini kita ingin memperkenalkan nih, apa sih itu sign of Hain atau the power of diagnosa telapak tangan. Mungkin buat teman-teman yang alumni KHT sudah mengenal ya apa itu singkatan dari hitam, putih, api atau merah, dan juga angin titik-titik. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman beli bukunya, itu ada buku buku support system ya, PSS. Nah, itu di dalamnya ada buku tentang KHT. Di dalam buku KHT ini kita akan belajar di bab ketiga, itu fisiodiagnosa dasar telapak tangan. Nah, di sini teman-teman bagi yang belum punya buku ini ataupun yang belum sempat mengikuti program KHT online Umi Sabil ataupun KHT reguler di sini, sedikit saya ingin meng-share bahwa sebenarnya di dalam di dalam Al-Quran ya, di surat An-Nur 31 sendiri dijelaskan bahwa beberapa di antaranya yang boleh terlihat di antara aurat wanita adalah wajah dan telapak tangan. Dan secara eksplisit sebenarnya itu dalam dunia kedokteran Islam bagian dari dasar untuk kita bisa mendiagnosa telapak tangan, karena telapak tangan ini bukan bagian dari aurat ya. Oke. Untuk efektifkan waktu dan biar teman-teman bisa belajar mandiri kepada rekan teman-teman, kita singkat saja. Misalkan singkatan dari HPAI itu ya. HPAI. HPAI itu hak hitam. Nah, teman-teman bisa lihat di hitam di sini, jika telapak teman-teman itu ada gurat hitam di sininya, gurat hitam di jari-jarinya ya, itu menandakan, mengindikasikan berarti kondisi usus atau organ pencernaan teman-teman itu sedang bermasalah. Ciri-cirinya seperti apa? Ketika gurat hitam ini lebih jelas di telapak tangan teman-teman, itu ciri-ciri yang pertama adalah ketika empuk, teman-teman itu tidak ngambang. Nah, kok bisa? Iya, karena indikator usus kita yang sehat itu adalah empuk kita tuh ngambang. Jadi kayak roti, kalau misalnya itu mohon maaf, jadi ngambang gitu. Nah, teman-teman cek nih, tadi pagi empuknya ngambang apa tenggelam? Kalau tenggelam berarti indikator usus kita saat ini itu banyak toksinnya. Itu ciri yang pertama ya. Ciri yang kedua, ketika usus kita bermasalah itu adalah kita suka mengantuk di antara jam 9, 10, 11, 12 di waktu jam-jam produktif. Yang ketiga, ciri-cirinya mohon maaf nafas kita tuh berbau atau kayak tidak segar. Itu berarti usus kita perlu didetoks. Ciri yang ketiga. Ciri-ciri yang keempat, rambut kita ini kering. Aduh, saya kan nggak pernah pakai minyak rambut nih.
Nah, itu indikatornya kering secara kelihatan tuh pecah-pecah ya. Pecah-pecah kering, kemudian kulit juga kering meskipun tidak dibedakin atau selalu bedakin juga kering. Nah, itu ciri-ciri usus kita sedang bermasalah. Kemudian ciri-ciri yang lainnya ketika usus kita bermasalah itu adalah najis atau tinja dikeluarkan lebih dari 2 hari. Jadi empuk yang sehat itu adalah setiap pagi ketika habis sholat subuh teman-teman minum air putih hangat langsung mules keluarkan. Jadi pembuangan itu maksimalnya itu efektif adalah dari jam 4 pagi sampai jam 9 pagi. Nah, kenapa Rasulullah menganjurkan ketika pagi itu kita sarapan itu dengan yang ringan-ringan, gandum, kemudian kurma, buah-buahan, karena memang fase jam 4 sampai jam 9 pagi itulah fase pembuangan. Jadi jangan diisi nasi uduk, nasi kuning, apalagi nasi goreng gitu. Kan itu malah justru akan memberatkan. Yang ringan-ringan saja. Wah, di Indonesia kan biasanya sarapan nasi uduk ya, nasi kuning. Nah, itu sedikit-sedikit kita ubah pola sarapan kita seperti Rasulullah ya. Nah, itu ciri-ciri yang kesekian. Kemudian ciri-ciri selanjutnya ketika perut kita atau bejana kita, yang lebih tepat adalah usus kita bermasalah, itu adalah jari telunjuk kita itu bengkok. Ya. Misalkan ini lihatnya kayak gini, itu ada bengkok ke sini ataupun bengkok ke sana. Itu berarti mencirikan usus kita sedang tidak sehat atau banyak toksinnya pada saat ini. Itu usus. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah diare atau mencret. Itu juga salah satu indikator dari usus kita sedang mengalami sembelit. Nah, jadi teman-teman, ketika sudah mengalami ciri-ciri seperti tadi, kelihatan dari telapak tangannya hitam, sini juga hitam. Pak, saya kan emang aslinya orangnya hitam. Bukan, ini bukan masalah ras kulit ya, tapi telapak tangan. Misalkan di sini nih di gurat-gurat 1, 2, 3 ini ada hitam-hitamnya, ataupun di sininya ada hitam. Berarti ciri-ciri usus kita sedang bermasalah. So, apa dong resep herbanya? Nah, di HNI itu Masya Allah luar biasa, Allahu Akbar. Dia sudah menyiapkan kebutuhan dasar untuk organ pencernaan yang paling penting di kita itu adalah organ usus. Itu dengan cara cukup teman-teman mendetoks ususnya dengan yang sangat mudah dan murah. Apa itu? Rasulullah menganjurkan ada buah zaitun. Nah, di HNI itu teman-teman bisa milih ada zaitun yang kecil ataupun zaitun yang besar. Ini yang dari tanah Palestina dan ini juga dari Gaza, cuma ini kemasannya kecil. Teman-teman cukup pagi minum 1 sendok makan zaitun, insya Allah untuk bisa membersihkan usus teman-teman dari kerak-kerak. Ditambah lagi, kalau kita anjurkan adalah minum biosir 2x2. Loh, kok biosir kan buat wasir? Tidak hanya buat wasir, biosir justru sangat bagus untuk membersihkan organ usus kita dari kerak-kerak. Misalkan teman-teman tahu pipa air ya, baik pipa PDAM, sanyo atau lain, itu meskipun airnya bersih ya PDAM, tapi bertahun-tahun itu akan ada kerak-kerak di dalam paralon itu pipa. Nah, begitu dengan usus kita. Teman-teman nggak tahu kan, tiap hari kita makan ABCD, mie ayam, seblak, dan lain-lain. Nah, itu sudah berapa banyak lemak yang menempel di dinding-dinding kerak usus kita. Itu salah satu adalah dengan biosir. Rutinkan 2x2, kemudian zaitunnya 2x1, dan madu multifloranya 3x2 sendok makan. Kenapa madu multiflora? Madu multiflora ini sangat baik untuk enzim di pencernaan kita. Ya. Nah, jika teman-teman ingin sehat ususnya, yuk ikuti pola sehat Rasulullah ketika bangun tidur, pola sarapan, dan juga pola yang diminumnya. Oke, tadi hitam. Selanjutnya kita akan bahas warna yang lain. P itu putih. Nah, teman-teman, ketika lihat telapak tangan teman-teman, misalkan telapak tangannya merah, tapi dia ada bercak-bercak putih, atau ketika telapak tangannya putih, dia ada bercak-bercak merah, berarti itu ada indikasi angin itu banyak di tubuh teman-teman.
Wah, berarti saya masuk angin dong. Bukan. Di sini indikator anginnya adalah angin yang tidak dikeluarkan secara maksimal karena fesesnya itu tidak keluar secara maksimal. Jadi dia akan menjadi auto intoksikasi atau meracuni ke tubuh kita sendiri melalui peredaran darah. Kita suka marah, suka bad mood, suka baper. Nah, makanya yang baper, yang bad mood bisa jadi banyak toksin angin dalam tubuhnya. Terus apa? Solusinya itu pertama zikir, perbanyak air putih hangat, dan salah satu untuk herba untuk pengeluar angin yang nggak bagus dalam tubuh kita adalah herba yang mengandung jahe. Apa yang di dalam jahe di dalam herba ini itu ada di sini. Nah, kopi sevel dan juga dikombinasikan dengan kunyit itu sangat enak sekali untuk membuang angin yang nggak sehat di dalam tubuh kita. Boleh diaduk, boleh minumnya masing-masing. Misalkan diaduk, ininya 1 kapsul, yang ininya 1 saset, diaduk jadi 1. Angin atas, angin bawah itu akan keluar plong. Cobain deh teman-teman ya. P, putih. Itu kalau misalkan dibekam, gelas bekamnya akan banyak embun-embunnya. Mungkin buat praktisi bekam tahu ya, ketika banyak embun-embun di gelas bekam itu berarti banyak angin yang dalam tubuh kita yang tidak keluar secara maksimal. P, putih. Yang selanjutnya adalah HPAI. A itu api. Warna api apa teman-teman? Merah, oranye. Jadi ketika tangan kita ada yang lebih dominan warna merahnya, contoh di sini di ujung jari-jari kita atau di lidah kita, di lidah kita ujungnya ini merah, itu mengindikasikan darah di dalam kita, kolesterol di dalam darah kita lagi naik, atau kita sebut dengan trigliseridanya. Misalnya teman-teman cek kolesterol, indikator adalah di atas 200, atau secara gerak tubuh suka berat di pundak, suka berat di kepala, itu cek tensi sama kolesterolnya berapa. Karena ketika ada warna merah lebih dominan di sini, itu mengindikasikan kolesterol teman-teman sedang tinggi, ataupun tensi darah teman-teman sedang tinggi, ataupun asam urat teman-teman sedang tinggi. Nah, ciri-cirinya gimana kalau misalkan kolesterol sedang tinggi? Selain itu ada jari kelingking, jari tengah sama jari ini dia sakit kalau direnggangkan. Kalau direnggangkan agak sakit. Nah, nanti larinya kalau dibiarkan itu bisa berefek ke organ jantung ataupun ke syaraf otak ya. Nah, jadi kalau misalkan jari kelingkingnya bengkok mengindikasikan adanya permasalahan pada organ dalam jantung. Kalau jari tengahnya bengkok itu ada mengindikasikan pembungkus jantung. Kemudian kalau kuku ininya bergelombang mengindikasikan ada permasalahan di organ jantung. Nah, itu ada kaitannya dengan kolesterol tinggi dan juga tensi tinggi ya. Kemudian ruas ujung jari tadi berwarna lebih merah, telapak tangannya berwarna lebih merah, dan emosinya tidak terkontrol. Pak Yahya, saya kan tinggalnya di Cirebon Pantura, wajar dong saya emosional? Nah, juga mungkin saya juga orang Pantura, dibandingkan istri saya orang gunung, jadi istri saya lebih soft, saya mungkin lebih keras suaranya. Itu memang karakter. Tapi ketika kolesterol kita lagi naik, tensi kita lagi naik, akan berimplikasi ke kebiasaan kita gitu kan. Terus herbanya apa Pak Yahya? Yang pertama, teman-teman wajib kudu bekam sebulan sekali ketika tensinya tinggi, kolesterol yang tinggi, dan asam uratnya tinggi. Yang kedua, kuatkan organ jantungnya dengan deep squat. Jadi deep squat itu salah satu herba terbaik untuk masalah jantung. Gambarnya seperti ini, deep squat. Ada yang kemasan kecil, ada yang kemasan besar. Konsumsi 3x2 kalau sedang jantungnya bermasalah. Kalau untuk menjaga boleh 2x1. Kemudian zaitun. Zaitun makanan minuman wajib untuk menurunkan kolesterol kita, menguatkan jantung kita. Kemudian madu habat. Madu habat ini untuk masalah organ darah atau jantung karena dia dari gurun. Jadi dia bagus untuk menerobos penyumbatan-penyumbatan. Oke, itu api. Kemudian terakhir immunity.
Nah, immunity teman-teman indikasinya adalah dari telapak tangan kita ketika cekung. Misalkan nih tangan kita cekung sekali, jadi buat nyimpen air itu tuh bisa. Tuh, saya kan kurus Pak ya, jadi cekung dong wajar. Tidak. Jadi maksudnya cekungnya bagian tengahnya saja. Ketika telapak tangan ini cekung, gejala yang kelihatan adalah teman-teman mudah capek, mudah lemah, mudah lesu, mudah sakit. Itu Oh iya, ada kaitannya dengan HB. HB teman-teman biasanya rendah. Jangan sepelekan HB rendah karena itu akan berakibat ke daya tahan tubuh semakin merosot. Terus kuatkan dengan apa? Spirulina dan sari kurma. Masya Allah ya, herba-herba sunnah itu sungguh sangat luar biasa manfaatnya. Sediakan spirulina sama sari kurma di rumah. Nah, sari kurma HNI diambil dari kualitas kurma terbaik. Jadi teman-teman harus wajib ada di rumah, baik buat anak-anak, manula, orang tua, dan juga spirulina. Baik yang mau gemuk, mau yang kurus, ataupun mau buat daya tahan tubuh ini bagus. Bumil sangat bagus sekali ini. Ini nggak ada masalah buat bumil dan busui. Herba ini untuk masalah immunity ya. Jadi teman-teman sediakan di rumah untuk stok harian. Oke. Ini boleh diminum 3x2. Kalau misalkan HB-nya rendah, boleh 2x2 ketika untuk menjaga daya tahan tubuh. Buat para akhwat, juga ini bisa buat masker. Buat ikhwan juga bisa. Buat bapak-bapaknya, biar ditambah sayang istrinya, itu bisa buat masker. Ya, barangkali teman-teman yang mau nyobain, silahkan. Oke, untuk bedah telapak tangannya kita cukupkan. Nanti kita berlanjut di sesi selanjutnya tentang diagnosa lanjutan ya. Jadi, coba kita amalkan kepada diri kita, tubuh kita, kemudian anggota keluarga kita. Yuk, kuatkan organ kita semua di masa pandemi ini. Alangkah lebih baiknya kita saling menjaga untuk daya tahan tubuh anggota keluarga kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya buka sesi konsultasi. Teman-teman yang ingin bertanya terkait kesehatan tibu nabawi maupun herba-herba ini dipersilakan. Yuk, kita aktifkan lagi syiar produk halal berkualitas ya ini kita di anggota keluarga kita dan juga di lingkungan masyarakat kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.